Saya yakin Anda yang menyaksikan laga Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 semalam, emosinya begitu campur aduk, perasaannya begitu teraduk-aduk. Melihat apa yang terjadi di lapangan, bagaimana para pemain timnas kita bermain, bagaimana kinerja wasit yang memang sangat kontroversial dan juga menuai perhatian dari masyarakat. Dan juga akhirnya tim nasional Indonesia kita menelan kekalahan 0-2. Kekalahan atau juga skor akhir kekalahan yang diderita saat berhadapan dengan Uzbekistan U23. Walaupun memang langkah terhenti, tidak bisa maju ke partai final, partai puncak tentunya, tapi masih ada kesempatan memperebutkan peringkat ketiga di Piala Asia U23 ini. Dan bicara soal kans untuk mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024 juga masih terbuka. Menang berhadapan dengan Irak artinya mendapatkan peringkat ketiga, artinya juga otomatis lolos ke Olimpiade Paris. Kemudian jika kalah masih ada satu kesempatan lagi berhadapan dengan posisi keempat di ajang Piala Afrika 2024 lalu berhadapan dengan Guinea. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut, bagaimana peluang kita ke depannya, termasuk juga apa yang menjadi evaluasi dari permainan pasukan Sinteyong semalam, sudah hadir Mas Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Akmal. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sepak bola Putri. Salam sepak bola. Kalau lihat bajunya nggak kalah sama para pemain yang berlaga semalam. Ya, semangat Indonesia harus tetap dijaga. STY, semua tetap yakin. STY semua tetap yakin. Termasuk kita juga yakin bahwa timnas kita bisa bangkit, mendapatkan kemenangan saat berhadapan dengan Irak dan juga tiket Olimpiade bisa digenggam. Itu keyakinan kita. Betul, dan kalaupun kemarin kita kalah dari Uzbekistan, secara skor kita kalah, tapi secara permainan sejatinya kita tidak kalah gitu. Kenapa tidak kalah? Karena Uzbekistan memang levelnya di atas Indonesia, tapi kita bisa memberikan perlawanan di babak pertama dengan kompleks defense yang luar biasa, membuat Uzbekistan tidak bisa mencetak gol. Itu sudah sebuah kemenangan menurut pendapat saya, karena secara ball position kita kalah jauh 62% berbanding 38%. Kemudian peluang mereka punya 28 peluang dengan 4 on target, sementara kita punya 4 peluang dan 0 on target. Dari 28 peluang ada 6 diantaranya yang membentur tiang gawang. Artinya kita diselamatkan juga oleh tiang gawang, yang beberapa kali membuat Uzbekistan gagal mencetak gol. Kemudian bicara misalnya passing, dia sampai 496, kita cuma 286, artinya separuhnya. Bicara akurasi passing, mereka 84%, kita 72%. Ya, level Uzbekistan harus kita akui di atas Indonesia gitu. Tapi dengan permainan yang ditunjukkan sejauh ini kita sudah bikin kejutan. Makanya kemudian kita disebut tim pengacau oleh media di Prancis, Lusarne Post, karena kita mengacaukan prediksi banyak orang. Siapa yang menyangka kita lolos, padahal yang difavoritkan adalah Korea Selatan. Ini menarik. Gitu ini kan? menarik. Apalagi kalau tadi sudah dikatakan atau Mas Akmal sudah ngomongin masalah statistik, Indonesia ini menjadi satu-satunya tim sejauh ini hingga saat ini, hingga partai semifinal di Piala Asia U23 yang bisa menahan gawangnya nggak kebobolan di babak pertama setidaknya saat berhadapan dengan Uzbekistan. Karena lawan-lawan sebelumnya Malaysia, kemudian juga Kuwait. Dan juga Malaysia, Kuwait, kemudian Vietnam. Betul. Semuanya, bahkan juga Arab Saudi, semua kebobolan di babak pertama. Nah, bicara mengenai bagaimana penilaian dari publik terhadap permainan dari pasukan Sinteyong semalam, kita juga sudah terhubung dengan mantan pemain timnas juga. Ini seniornya adik-adik kita yang kita lihat berlaga semalam, yaitu ada Bang Ilham Jayakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bang Ilham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Ilham nonton di mana semalam? Di rumah. Oh, nggak ikut nobar? Anak yang kecil. Ya. Bang Ilham. Hujan. Bang Ilham, bagaimana melihat permainan dari adik-adiknya, para pemain timnas U23 semalam? Yang pertama sih saya merasa bangga, ya, bangga dengan pencapaian timnas sekarang, walaupun memang semalam tidak masuk final, tapi secara permainan apa yang disebutkan dengan Bung Akmal tadi betul. Secara keseluruhan kita tidak jauh berbeda sekarang dengan sama Uzbekistan, ya kan. Terlepas itu banyak juga beberapa kali peluang ataupun berapa serangan balik kita membahayakan. Memang
tidak adanya Rafael ya, striker kita yang biasa bermain, mereka 3 striker ini, ada Witan, ada Marcelino, dan Rafael ini, mereka secara biasanya bermain berotasi 3-3-nya. Tapi yang saya lihat mungkin semalam Santana cuma hanya jadi target man saja. Jadi tapi keseluruhan permainan sangat bagus dan bekerja keras sampai akhir. Itu. Baik. Ya, poin terakhir ini disampaikan oleh Bang Ilham menarik. Tidak adanya Rafa Strike begitu membawa pengaruh terhadap determinasi kita semalam. Ya betul sekali, karena Rafa Strike ini tipikal yang model mainnya sebenarnya sama dengan Witan dan juga Marcelino. Mereka saling berputar, tridente ini berputar posisi. Kadang Rafael jadi sayap kiri, kadang berubah ke sayap kanan, kadang jadi striker. Tapi kelebihan Rafael adalah dia bisa pegang bola, kemudian dia bisa tarik pemain belakang lawan. Nah, Sananta ini kan tipikal target man yang dia hanya butuh bola matang ke diri dia untuk kemudian dieksekusi. Sehingga kemudian ketika Sananta kemarin ditutup rapat dan lini tengah kita tidak jalan juga karena rapatnya gelandang-gelandang Uzbekistan, akhirnya tidak ada supply yang mengarah ke Sananta. Sekali ada supply sebenarnya itu dari lemparan ke dalam, tapi tidak pernah sampai ke Sananta karena ada di tiang dekat, atau kemudian lemparan ke dalam dari Arhan, tendangan lagi itu kan hampir ke Sananta, yang kemudian diambil Sananta, dicetak gol oleh Ferrari. Itu sebenarnya momentum buat Indonesia, tapi kemudian ternyata selebrasi kita yang sudah sangat luar biasa harus dihentikan dengan VAR karena ternyata Sananta dianggap sudah offside walaupun hanya tumit kakinya sedikit. Nah, ketika kita gagal, gol kita ini digagalkan, ini yang membuat mental pemain down sehingga kemudian mereka kehilangan konsentrasi karena awalnya sudah sangat percaya diri, mereka bisa unggul lebih dulu melawan Uzbekistan. Karena sejauh ini di Piala Asia kita ketika unggul lebih dulu itu mental pemain semakin tinggi dan kita akhirnya tidak kalah gitu kan. Kita kalah ketika kita justru kebobolan lebih dulu. Baik Mas Akmal, soal yang terakhir ini mendapatkan ataupun juga mencetak gol Muhammad Ferrari tapi kemudian dia anulir, membuat mental dari pemain sempat drop. Bang Ilham mungkin juga bisa bercerita, berbagi pengalaman dengan kita sebagai seorang pemain ketika kemudian bermain di lapangan, berhasil mencetak gol, sudah senang, sudah melakukan selebrasi, tapi dianulir. Apa yang dirasakan sebenarnya? Iya, sebagai pemain saya pernah merasakan juga ketika kita cetak gol terus dianulir, ya kan, apalagi dengan sistem yang terbaru dengan VAR ini, ya besar kemungkinan juga mental juga ketika tadi kita sudah cetak gol, semua tim sudah bergembira. Dengan yang VAR atau wasit menggagalkan sedikit, mental agak turun, dan juga beberapa kali keputusan wasit juga yang saya lihat ya sangat-sangat ya di mata saya ya saya kira sangat tidak menguntungkan, apalagi terjadinya harusnya penalti sama terjadi Witan, padahal harusnya terjadi penalti tapi tidak ya, sampai akhirnya mungkin ya saya rasakan pernah juga. Contohnya kayak Rizky itu kenapa dia berakhirnya ada gerakan yang kedua membuat dia kartu merah, ya mungkin tadi dengan kepemilikan wasit yang ya mungkin merasakan ya ketidakadilan itu, jadi ada gerakan yang kedua dilakukan Rizky Ridho, akhirnya dia mendapatkan kartu merah. Itu menurut saya. Baik, wasit asal Cina Shen Yinhao yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Ilham, kepemimpinannya pada laga semalam ini juga kami pilih menjadi judul Mas Akmal, karena kita soroti, karena ini menjadi topik perbincangan hangat juga di kalangan masyarakat, pro kontra, begitu kontroversi, kemudian juga ada yang setuju dengan apa yang dikeluarkan keputusan termasuk juga kartu dan sebagainya oleh wasit ini, tapi ada juga yang marah termasuk Coach STY yang mengatakan bahwa sebaiknya wasit ini dipensiunkan saja, Mas Akmal. Ya, memang penggunaan VAR ini sebagai sebuah teknologi juga menghadirkan pro kontra, Putri, di mana keindahan sepak bola, misteri sepak bola sudah tidak ada lagi. Ketika dulu misalnya di 1986 VAR ini digunakan, kita tidak akan melihat adanya gol tangan tuan Maradona. Ketika era 90-an gol tangan VAR ini digunakan, kita tidak akan melihat Filippo Inzaghi mencetak gol banyak, Jurgen Klinsmann mencetak gol banyak, karena Inzaghi dikenal sebagai raja yang bisa mengalihkan orang untuk tidak offside. Sementara Klinsmann adalah raja diving. Nah, kalau kemudian dulu itu VAR digunakan, pasti mereka tidak
tidak akan bisa cetak gol banyak. Betul. Pasti akan di call oleh VAR untuk kemudian dijadikan ini diving seperti halnya kasusnya Witan Sulaiman. Kita yang melihat sebagai penonton kita menganggap bahwa Witan Sulaiman dilanggar. Tapi kemudian wasit VAR melihat situasinya lain bahwa ini bukan pelanggaran. Nah, tapi ini upaya dari Witan Sulaiman untuk mengelabui wasit dengan melakukan diving. Itu kan penilaian wasit, istihad wasit yang kemudian akhirnya tidak jadi tendangan bebas, dijadikan drop ball. Itu yang pertama kan. Yang kedua yaitu gol yang dicetakan oleh Ferrari gitu. Sekilas kita dikit doang kok gitu kan. Kan? Kalau seandainya tidak ada VAR, itu nggak akan kelihatan oleh wasit. Buktinya Shin Hen-ho itu kan wasit sudah menyatakan itu gol. Ya kan, sama juga termasuk ketika kemudian Witan dilanggar, wasit asal Cina ini juga sudah menyatakan itu pelanggaran. Tapi call dari ruang wasit VAR inilah yang kemudian mengubah segalanya. Jadi saya melihat bahwa sekarang dengan penggunaan VAR, wasit tengah itu tidak mutlak memberikan keputusan. Keputusan sesungguhnya ada di belakang layar itu. Nah, gitu. Dan yang menarik adalah wasit VAR-nya ini sama ketika kita lawan Qatar, Sifikon Puudom yang asal Thailand. Jadi sehingga kemudian kita emosional, jangan-jangan ini Thailand nggak suka. Nggak suka kalau kita bisa lolos jauh gitu kan. Ini kita akan bahas lebih lanjut. Lahirnya dan juga penggunaan teknologi VAR di sepak bola, terutama sepak bola modern ini memang memberikan perubahan yang begitu berarti. Bahkan bisa mengubah peluang para pemain, mengubah sejarah, mengubah bagaimana jalan cerita dari sebuah negara dalam sebuah ajang, termasuk juga perjuangan dari Indonesia di Piala Asia U23. Tapi apa sebenarnya VAR ini? Apa keuntungannya, apa efeknya, dan juga bagaimana ini bisa mengubah jalannya cerita akhir pertandingan? Karena dengan VAR sepertinya semua harus serba presisi. Tidak ada lagi cita-cita seperti legenda-legenda yang dikatakan oleh Mas Akmal. Tapi nanti kita akan bahas, kita akan mengulas lebih dalam lagi bersama narasumber berikutnya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai wasit VAR. Sesaat lagi. Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita akan bahas bagaimana kemudian area dan juga kinerja dari wasit VAR ini bersama tentunya dengan narasumber yaitu Mas atau Bung Farizal Kahar yang merupakan asisten instruktur VAR dari PSSI. Sesaat lagi pemirsa.